Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini keberuntungan Leo ya untuk bulan Juli. Jadi kalian jumlahkan jam waktu kalian melihat konten saya, dan penjelasan ada di deskripsi. Di sini ada nomor 1 sampai 9. Jadi dijumlahkan sampai 1 digit. Dan semoga kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan, kebahagiaan dunia dan akhirat selalu ya. Dan diberikan kemudahan banyak, rizki, jodoh, cinta, uang, semuanya, rizki persahabatan, rizki saudara yang baik, semuanya ya. Oke, bagaimanakah yang nomor 1? Oke, nomor 1. Bulan ini keberuntungan Leo apa? Ada yang memuaskan diri kamu. Kamu kayak ada kepuasan tersendiri di bulan ini. Kamu bahagia, ya. Kamu menemukan sesuatu yang bikin kamu happy, dan kepuasan batinnya juga perihal kamu ternyata bulan ini kayak mudah. Ibaratnya ibadah itu tenang. Lebih banyak hal yang akhirnya terselesaikan sedikit demi sedikit, sehingga di sini kebahagiaannya memang ada hal yang mulai terselesaikan sedikit demi sedikit. Ketakutan yang mungkin tentang bagaimana kehidupan kamu tuh sudah mulai hilang ya, mulai menjauh dari diri kamu, dan ada kebahagiaan yang bener-bener kayak kamu girang banget, yang bikin kamu kayak lega, seneng banget. Pokoknya ada sesuatu yang bikin kamu lega setelah perjalanan panjang selama ini ya. Dan akhirnya kamu tahu bahwa bulan ini tuh kayak Tuhan tuh ngasih sesuatu yang ternyata kamu cari selama ini. Kamu juga mendapatkan cinta dari mungkin pasangan kamu ya. Kamu mendapatkan cinta dari orang-orang terdekat kamu misalnya. Jadi memang bulan ini untuknya Leo nomor 1, aku lihat auranya memang gemerlap bintang ya. Jadi banyak kebahagiaan, banyak sesuatu yang bikin dirimu kayak lebih lega, lebih tersenyum, banyak tersenyum ya. Pokoknya bulan ini pokoknya kamu banyak tersenyum. Even mungkin kalau perkara kebahagiaan ini lebih kayak kebahagiaan bukan hal materi. Jadi kayak ada sesuatu kepuasan batin yang mungkin kamu capai di bulan ini. Pemahaman tentang Tuhan, kamu juga ibadah lebih mudah. Pemahaman tentang hidup kamu, pemahaman bagaimana kamu harus berjuang dan menyelesaikan banyak hal yang mungkin di masa lalu, di kemarin-kemarin yang belum terselesaikan mulai terselesaikan begitu. Jadi bersyukur banget ya, karena bulan Juli ini walaupun mungkin PPKM tapi dirimu happy, dirimu banyak kemudahan dan keberkahan. Bagaimana yang nomor 2? Nomor 2 ya, yang nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana nih ya? Don't let pride get in your way. Ya, jadi bulan ini mungkin ada sesuatu, jangan membiarkan sesuatu lewat di depan mata kamu. Maksudnya gini, bisa jadi akan ada sesuatu hal yang kesempatan untuk hidup kamu. The answer to your question ya di sini ya. Ini saya singkirkan dulu. Jadi aku buka dulu ya. Nah, di bulan ini tuh kayak kamu tuh mendapatkan sesuatu, akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kayaknya itu kayak dirimu tuh mendapatkan pencerahan gitu loh, mendapat pencerahan setelah banyak hal yang terjadi. Jadi pencerahannya juga tentang ekonomi kamu, bagaimana kamu bisa mempunyai pekerjaan yang baik, dan mungkin ada sesuatu yang bikin ada yang mengganggu di kehidupan kamu. Di situ adalah pekerjaan. Mengganggu itu biasanya ada sesuatu yang tidak baik, tidak beres. Dan di bulan ini tuh kayaknya kamu mengetahui sesuatu hal. Makanya di kartu pertama tadi, jangan hilangkan kesempatan. Jika kamu tahu sesuatu tentang kebenaran dan itu ada di sekitar kamu dan itu berhubungan dengan kamu banget, hidup kamu, lebih baik kamu harus bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan itu. Atau ada sesuatu yang mungkin bikin akhirnya kamu mengetahui hal yang selama ini mungkin kamu melakukan hal yang salah. Ternyata di bulan ini kamu mengetahui sesuatu yang benar. Oh, ternyata aku salah nih kemarin tentang mungkin pemahaman kamu.
Dan saat bulan ini tuh kayak kamu dapat keberuntungannya banyak tentang pemahaman dan juga keuangan. Ya, keuangannya alhamdulillahnya kamu mendapatkan rezeki luar biasa bulan ini walaupun kondisi PPKM. Walaupun sebelumnya mungkin kamu mengalami kayak kecemasan luar biasa, ada yang kayak seolah-olah rezeki kamu tidak seperti ekspektasi kamu ya, berkuranglah rezeki kamu karena mungkin ada terjadi sesuatu yang something wrong with you. Dan bulan ini kayak kamu tahu ternyata keuanganku atau pekerjaanku terhambat, itu kamu mengetahuinya dan akhirnya terbukalah di bulan ini sehingga kamu tahu kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak benar di dalam hidupmu, atau ada seseorang bikin dirimu menjadi seperti ini ya, menjadi tidak benar. Jadi banyak hal yang terungkap yang akhirnya kamu bisa lebih melihat hidup itu lebih baik lagi gitu loh. Tidak seperti yang kemarin-kemarin mungkin kamu banyak berprasangka yang jawaban tidak pasti. Dan di bulan ini kamu tuh kayak mendapatkan jawaban yang pasti, ibaratnya seperti itu. Bagaimanakah yang nomor 3 ya? Yang nomor 3, ada Eight of Wands. Ada sesuatu yang ada yang bikin kamu ada hal yang sesuatu yang menyenangkan, dan itu seperti sesuatu yang tiba-tiba dan percepatannya luar biasa perubahannya ya. Jadi dirimu yang mungkin sebelumnya merasakan kayak banyak burden ya, banyak beban karena kamu harus emosi kamu juga lagi tidak stabil ya. Tiba-tiba itu kayak dirimu memahami sesuatu hal sehingga kamu tuh harus gimana cara hidup. Jadi selama ini mungkin kamu, karena aku lihat yang nomor 3 ini auranya memang bulan ini agak lumayan tidak stabil ya. Ada capek, ada rasa letih, ada rasa ibaratnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya kamu terbuka ya, membuka di bulan ini kayak ada sesuatu yang bikin kamu terbuka, yaitu hidup itu pasti banyak ujiannya, pasti akan terus-menerus teruji sampai akhirnya kamu tahu bahwa memang hidup itu menghadapi ujian. Maksudnya gini, terkadang orang itu tidak tahu memang hidup itu menghadapi ujian. Kadang orang merasa kenapa hidupku tidak bisa bahagia, habis satu datang satu lagi, seperti itu kan. Nah, disinilah yang perlu pemahaman hidup yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Dirimu bulan ini kayak mulai memahami itu. Intinya bulan ini kamu menemukan sesuatu yang akhirnya kamu bisa bertahan hidup. Kenapa itu saya namakan keberuntungan? Pada saat orang itu mengalami beban yang sangat berat dan dia tidak tahu arah kemana tujuan hidupnya, itu yang sangat akhirnya bikin orang itu putus asa. Di sini Page of Swords menandakan bahwa kamu akhirnya tahu bahwa aku tuh ya tetap harus berjuang dengan gigih untuk bisa mencapai ke cita-citaku. Dan akhirnya pada saat diri memiliki optimisme kamu tinggi, aura kamu akhirnya bagus. Di sini rezeki kamu alhamdulillah akhirnya kamu menemukan sesuatu hal yang akhirnya aku punya sesuatu yang harus aku kembangkan. Mungkin ini bisa jadi untuk mengembangkan keuangan kamu, kemajuan keuangan kamu. Jadi jangan menyerah untuk mencari menggali potensi dirimu. Jangan menyerah untuk menggali potensi dirimu. Karena apa? Pada saat kita akhirnya di sana buntu, di sini buntu, di situ buntu ya. Biasanya di dalam dirimu itu ada sendiri. Dan di sini ada the sun, maksudnya ada your son is watched over and protected as he explores his world. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kamu harus mengeksplor duniamu ya. Jadi mungkin kamu mengalami kegagalan di sana sini. Berarti ada sesuatu hal yang diinginkan Tuhan bahwa dari dirimu sendiri itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. So bulan ini yang nomor 4, yang nomor 3, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Cari, kamu tuh punya potensi yang sangat besar untuk dirimu sukses. Oke, bagaimana kayak nomor 4 ya? Nomor 4, ada Two of Pentacles. Ya. Keberuntungannya apa? Keberuntungan apa? Setelah kamu mungkin mengalami kebingungan untuk menghadapi pasti finansial hidupmu ya, maksudnya kehidupan kamu bagaimana bisa balance, pemasukan pengeluaran bisa bagus,
kamu bingung banget harus bagaimana, apa yang harus kamu lakukan. Dan bulan ini kayaknya kamu menemukan itu, bahwa aku harus bisa bersabar, aku harus bisa mengikhlaskan apa yang ada terjadi pada diriku. Terus dengan aku bersabar dan aku punya kekuatan jiwa untuk memahami bahwa terkadang memang rezeki orang itu tidak selalu besar. Mungkin saat ini sama Tuhan diberi seperti ini. Tetapi satu hal lagi, walaupun kita pasrah ya, walaupun kita tahu kita sudah berjuang begini-begini, tetap kewajiban kamu adalah kamu berdoa ya. Jadi memang bulan ini kamu tuh teruji oleh Tuhan ya, untuk kehidupan, mungkin keuangan kamu, kerjaan kamu ya, untuk kerjaan kamu. Jadi teruji banget untuk kerjaan kamu, dan bagaimana kamu bisa menemukan agar kamu bisa menerima banyak hal yang mungkin tidak nyaman untuk dirimu. Dan dirimu bulan ini kayaknya lebih ke mengalami sesuatu hal yang baru untuk fase dirimu, bahwa kamu bisa lebih bersabar, bisa lebih menerima, bisa lebih humble untuk menerima hidupmu. Nah, di sini pada saat dirimu bisa menerima dengan humble, dengan bijaksana, dengan kalem, dengan tanpa kamu harus marah-marah sama kondisi, sama atau kamu merasa ini tidak adil atau begini begitu ya, atau marah dengan kondisi, dengan biasanya mungkin seperti itu, tapi ternyata di bulan ini kamu tidak seperti itu. Bulan ini kamu lebih, aku lihat dari aura, kamu lebih tenang, lebih pasrah, dan lebih percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan selalu kemudahan pada dirimu. Karena di sini akhirnya, disitulah akhirnya kan bulan ini baik-baik aja, tidak seperti yang kamu takutkan, ya. Jadi semuanya, semoga ini menjadi fase awal untuk dirimu untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Karena ingat, ujian itu akan terus ya. Ujian itu sebenarnya mendewasakan kita. Pada saat dengan ujian pertama kita bisa dewasa, bisa menanggapinya dengan baik, maka grade kamu meningkat lagi. Maka akan ada ujian lagi, di situ grade-nya dinaikkan lagi. Jadi jangan bilang kenapa diuji terus, karena memang hidup kita di dunia adalah menghadapi ujian yang diberikan Tuhan. Karena dengan seperti itu akhirnya kita tahu kualitas diri kita. Kita akan membentuk kualitas diri kita agar kita bisa memiliki kualitas yang baik di hadapan Tuhan nanti pada saat kita kembali kepadanya ya. Bagaimana yang nomor 5? Nomor 5. Di sini keberuntungan kamu apa? Setelah kamu merasakan mungkin kepedihan atau ketidakadilan dalam hidup kamu, di bulan ini tiba-tiba kamu kayak mendapatkan petunjuk bahwa kamu harus mengubah persepsi hidup kamu. Mungkin selama ini kamu terlalu tidak terima dengan hidupmu. Nah, merasa bahwa ada banyak hal yang tidak adil yang kamu dapati ya. Ternyata bulan ini kayak kamu dapat pencerahan dari Tuhan, dan aku lihat dari aura ya. Semoga juga dari kartu ini, dari konten saya, ada keseimbangan antara hati dan jiwa kamu, hati dan pikiran kamu. Ada keseimbangan, ada perubahan yang sangat drastis. Kamu mulai bulan ini mendapati kamu lebih dewasa daripada biasanya, dan kamu bisa melihat banyak sisi yang terjadi. Kamu bisa kayak pada saat kamu menghadapi ujian saat ini, oh mungkin Tuhan maksudnya mau ini deh, kayaknya aku nggak boleh negative thinking nih sama Tuhan. Kamu lebih berpositif tinggi sama Tuhan bulan ini. Dan ini adalah fase dari perjalanan baru untuk dirimu ya. Di sini ya, to be life changing in positive ways, ya. Jadi benar-benar kamu tuh sekarang berubah menjadi seseorang yang selalu berpositif thinking. Jadi selalu bilang pada dirimu, kamu bisa mengatasi masalah kamu dengan baik, dan kamu juga bisa hidup dengan dua kaki kamu itu dengan hebat. Jadi terus lakukan seperti itu, kata-kata afirmasi seperti itu setiap hari. Itu akan menjadikan energi positif terhadap dirimu. Selalu saya bilang energi positif itu it's really important for you. Jadi kenapa sangat penting sekali pada saat kamu memiliki hidup itu sebenarnya mindset kita. Hidup itu seperti kita bagaimana melihat kepada Tuhan. Jadi selalu saya bilang bahwa aku akan berhasil nih. Pasti kelak aku bisa nih.
Kayak seperti saya menjadi YouTuber seperti ini, saya selalu meyakinkan diri saya harus bisa, saya kelak bisa nih sampai 1 juta subscriber, 2 juta subscriber. Di situ bukan kita menghayal, tetapi memberikan afirmasi kepada alam bawah sadar kita. Itu sebenarnya doa. Jadi jangan kenapa saya bilang jangan menaikkan energi negatif, jangan biarkan energi negatif itu naik, karena di situ akhirnya kayak menghalangi pola pikir kita, yang harusnya pola pikir kita tenang, mindset kita bagus, terkadang malah akhirnya pada saat kita menghadapi masalah blunder dan akhirnya kita putus asa, itu energi negatifnya tinggi. Nah di sini di bulan ini kamu mendapatkan bahwa kamu harus menaikkan energi positif kamu harus optimis. Aku nggak boleh merasa sedih sendiri. Semua yang didapati kamu, kesedihan, keterpurukan, kekecewaan, ketidakadilan, itu sebenarnya Tuhan membentuk dirimu dengan cara itu. Ya, jadi Tuhan membentuk dirimu dengan cara itu. Oke, bagaimanakah yang nomor 6? Oke, nomor 6. Nomor 6, keberuntungan apa? Ya, hanya rezeki kamu menghampiri, rezeki besar, kemudahan ya, kelimpahan untuk keuangan kamu. Jadi kamu gak usah stres. Kamu tertekan, kamu ketakutan bahwa sebenarnya kamu kayak gak bisa menyelesaikan masalah kamu, permasalahan keuangan kamu. Ternyata Tuhan itu unlimited possibilities ya. Jadi atau kehidupan tuh anggap aja unlimited possibilities. Jadi sesuatu yang tidak kemungkinan banyak akan terjadi. Hidup juga seperti itu. Kamu ternyata menemukan sesuatu yang mungkin tidak biasanya datang dalam hidup kamu setiap bulan. Ternyata bulan ini kamu bisa melepaskan hal-hal yang bikin kamu tertekan, bisa melepaskan hal-hal yang bikin kamu kayak kacau, terpuruk ya, tertekan, dan akhirnya kamu memiliki sebuah hubungan yang baik juga. Kamu menemukan bahwa di dalam hidupmu bulan ini kamu perlu kayak memperbaiki komunikasi kamu dengan orang terdekat kamu. Dan di situ akhirnya sekali lagi pasti saya bilang, dengan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri atau dengan kamu seseorang yang dekat dengan dirimu, itu memberikan energi positif memang. Kenapa selalu saya bilang pada saat komunikasi kamu baik dengan pasangan kamu, dengan seseorang di keluarga kamu, ibumu misalnya, rezeki kamu akan mudah, akan banyak ketidakmungkinan yang akan mungkin terjadi di sini ya. Jadi rezeki kamu bagus, kamu mendapatkan rezeki yang bagus karena itu tadi, kamu bisa kayak lebih mengalah aja, lebih kayak bagaimana bisa memperbaiki diri kamu. Jadi bulan ini mungkin kamu menemukan itu, kamu bisa melepaskan banyak hal yang bikin kamu kacau, sehingga ada yang ada di kepalamu saat ini, so aku harus bisa merubah hidupku dengan cara dengan mindsetku juga. Mindset kamu sekarang mulai sudah berubah sedikit demi sedikit, bahwa memang terkadang mengalah atau diam itu lebih baik daripada kamu harus menjelaskan yang terlalu kadang melakukan pembenaran. Terkadang memang kita lebih baik kita diam, kita mengalah, biarkan pembenaran itu sesuai waktu yang membuktikan. Di bulan ini banyak hal yang akhirnya kamu dapati, dan alhamdulillahnya keuangan juga di luar ekspektasi. Kamu mendapatkan rezeki yang mungkin tidak disangka-sangka, atau kamu mendapatkan di kerjaan kamu tuh bonus atau bagaimana. Jadi ini rezekinya alhamdulillahnya bagus dan bikin kamu akhirnya lebih semangat untuk bulan Juli ya. Bagaimanakah yang nomor 7? Yang nomor 7, perlahan tapi pasti keberuntungan yang kamu dapat di bulan ini adalah kamu akhirnya mampu menyelesaikan masalah kamu. Sedikit demi sedikit kamu bisa menyelesaikan masalah kamu, dan alhamdulillah, wow, rezekinya besar banget, rezekinya banyak hal yang kamu selesaikan dengan, karena rezeki kamu luar biasa ya. Kamu sudah kayak pencapaian tinggi di bulan ini, itu akhirnya bisa kayak memberikan kekuatan ya. Dan memang terkadang pada saat kestabilan itu tidak ada, memang terkadang kekuatan seolah-olah berkurang. Dan memang di sini pada saat ada datang rezeki yang alhamdulillah ya, bersyukur banget, sehingga memberikan kayak kekuatan pada dirimu, bisa memberikan kayak luka-luka, sedih-sedih, khawatir-khawatir terbalut dengan baik. Dan
kayak di bulan ini tuh kamu mendapatkan banyak keberuntungan lah, banyak kemudahan, banyak keberuntungan. Jadi tetap jadi seseorang yang bijak ya dalam menyelesaikan masalah keuangan kamu. Di sini kamu harus bijaksana. Kamu harus bisa membagi mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Ya, bulan ini bulan yang sangat baik untuk dirimu, baik rezeki, baik kekuatan jiwa kamu mendapatkan banyak hal yang akhirnya spirit kamu bagus untuk bulan ini. Energi positif kamu sangat tinggi banget. Jadi 85% saya lihat bagus banget, sehingga power kamu untuk menyelesaikan masalah juga bisa bagus. Jadi jika ada kesempatan yang baik untuk bulan Juli ini, lakukan dan terimalah ya, karena bulan ini memang dirimu bersinar banget. Oke, nomor 8. Kayaknya Leo dapat rezeki besar nih ya bulan-bulan ini ya. Jadi rezekinya besar dan perkara kayak semangat, kamu kamu punya semangat tinggi, gairah lagi, dan lebih bulan ini kamu lebih merasa lebih comfortable, lebih nyaman, kayak kamu itu refresh, hidup kamu tuh ibaratnya itu kayak kemarin mungkin kamu agak kacau, agak sakit-sakitan, agak nggak sehat. Di bulan ini kayaknya kamu tuh lebih sehat, dan kayaknya kamu tuh lagi mengembalikan energi kamu di bulan ini. Dan memang Leo kebanyakan kayak aku lihat memiliki energi positif rata-rata yang sangat bagus untuk bulan Juli. Dan kayaknya juga banyak kemudahan, rezekinya juga diberi banyak kemudahan juga. Kamu mendapatkan kayak bonus dari Tuhan ya, kamu dapat rezeki yang berlimpah, ada banyak pencapaian, keseimbangan batin kamu, itu juga bagus. Terus kamu juga lebih semangat bulan ini, dan ini adalah keberuntungan. Manfaatkan pada saat kamu sangat semangat kamu tinggi, energi positif kamu tinggi, lakukan sesuatu yang baik, mengawali sesuatu yang baik. Biasanya kalau energi kenapa saya bilang ada hari yang bersinar, hari yang tidak bersinar, biasanya hari yang bersinar itu memberikan energi positif, dan itu bagus untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, seperti kamu di bulan ini, jika kamu ingin mengembangkan passion kamu, mengembangkan potensi dirimu, mungkin bulan ini kamu bagus untuk mengawali sesuatu gitu. Jadi lakukan sesuatu yang bikin kamu nanti berkembang. Jadi saat ini ada step awal yang mungkin harus kamu lakukan, tapi biasanya pada saat bulan sangat baik seperti ini, itu memberikan dampak berkah di belakang-belakangnya nanti gitu. Jadi kalau memang hari ini kamu banyak kesempatan yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan hidupmu di masa depan, lakukan, jangan terlalu banyak mikir. Bagaimana dengan nomor 9? Mungkin mengalami kesedihan bulan ini, sedih terus, dan memang banyak ya, kamu juga lumayan ibaratnya tertekan ya. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dengan kondisi dirimu. Ada banyak hal yang tidak baik di bulan ini yang bikin kamu sangat sedih. Dan keberuntungan apa sih sebenarnya yang kamu dapat dari semua yang terjadi, semua hal ini yang bikin kamu kacau, bikin kamu kayak tidak bergairah lagi dalam hidup kamu? Ada the energy is gaining momentum. Jadi mungkin semua yang terjadi pada dirimu yang seolah-olah adalah membenturkan dirimu ke batu, seolah-olah kamu merasa sakit, merasa terpuruk, merasa tidak mampu. Sebenarnya Tuhan tuh kayak ingin menunjukkan sesuatu, bahwa dirimu itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ada sesuatu yang belum kamu temukan, yang belum kamu cari, yang harusnya itu memang dirimu yang mencari. Dirimu memang masih saat ini belum begitu dewasa untuk memahami hidupmu. Tuhan menginginkan kamu tuh lebih dewasa. Jadi keberuntungan apa sih yang dimaksud di sini adalah di bulan ini mungkin akhirnya, semoga dengan kamu melihat konten ini akhirnya kamu bisa di sini ya connect with nature. Jadi kamu bisa menghubungkan dirimu dengan alam, bisa menghubungkan kamu dengan Tuhan. Hubungan kamu dengan Tuhan, dengan semua hal bisa lebih baik. Jadi jangan terpuruk terus ya. Carilah potensi ada dirimu ya, bahwa dirimu adalah seseorang yang sangat berpotensi tinggi di masa depan, walaupun mungkin saat ini kamu masih sangat kecil atau belum mengerti apa-apa. Tetapi jika tidak kamu melangkah dan mulai kamu awali, kamu tidak akan tidak akan mengerti gitu loh. Dengan kamu melakukan sesuatu yang mungkin seolah-olah kamu harus nekat, atau melakukan hal yang mungkin sesuatu yang mungkin saya bilang nekat tadi ya, sesuatu yang tidak harus kamu pikir terus. Jadi jika kamu tahu bahwa
ini harus aku lakukan dan saat ini aku harus bekerja keras, aku harus memulai, tanpa harus memikirkan kesuksesan di depan gitu loh. Jadi bagaimana agar kamu bisa energi negatif kamu tuh tidak terus naik. Jadi lakukan sesuatu yang akhirnya bisa dirimu itu melupakan masalah-masalah kamu. Dengan bagaimana menemukan bahwa dengan cara itu tadi kamu punya kelebihan apa, kreativitas apa yang bisa untuk menghasilkan uang. Lakukan, usaha terus. Pada saat kamu gigih melakukan sesuatu, mencoba terus dan mencoba terus. Seperti saya juga dulu tuh, saya tuh termasuk pejuang yang gigih. Jadi saya mencoba, tidak menyerah. Ini gagal, saya coba lagi. Nah, seperti itu. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa kamu, tidak. Tapi Tuhan terkadang memberikan ujian kepada kamu untuk menyadarkan kita bahwa ini kayaknya nggak baik deh sama kamu. Yang baik tuh kamu ini. Jadi gitu. Jadi bulan ini kayaknya kamu lebih bisa mengikhlaskan dan bisa menghadapi apa yang terjadi pada dirimu. Oke, untuk Leo semoga baik-baik aja. Semoga kalian dimudahkan ya, diberi pertolongan selalu di bulan Juli, dan juga kita sama-sama diberi kemudahan, keberkahan, dan dikabulkan cita-cita kita, dimudahkan untuk menggapai mimpi kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.